Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian tafsir Al-Qur'an kang kula hormati, monggo kita terusaken anggen kita niat ibadah saking griya. Inggih menika kepengin ngaji sesarengan, ngaji ayat-ayatipun Allah ingkang wekdal menika kita sampun dumugi wonten ing Quran surat An-Nur ingkang kolomben ngantos mungkin ayat gangsal. Salajengipun kita terusaken ayat 6 ngantos dumugi sedasa. Mugi saged kita laksanakaken kanthi sae lan dados suwijining pitedah ingkang leres saking ngarsanipun Allah tumraping kita sami. Ibu-ibu jamaah pengajian ingkang kami hormati, kalau mau sampun kita wau sesarengan, mugi ayat boko ayat, kalimat boko kalimat, saged dados seksi anggen kita maos ayat suci Al-Qur'an lan salajengipun insyaallah ugi dados paseksen tumraping kita ingkang benjingipun dados pitulungan tumraping kita wonten ing alam kubur lan insyaallah ngantos mungkin alam akhirat wijing. Amin. Ibu-ibu ingkang kami hormati, kolomben Quran surat An-Nur ayat 1 ngantos gangsal menika nerangkan mengenai masalah hukum-hukum pergaulan ingkang kolomben sampun kula terangaken. Pilih dalam kehidupan ini manusia itu selalu bergaul dengan orang lain, bukan hanya perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki, tetapi dalam kehidupan bersama, dalam pergaulan itu terjadi hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik itu laki-laki perempuan ingkang taksih bujang atau laki-laki dan perempuan yang sudah berumah tangga. Kolomben sampun kita sinau sesarengan tentang hukum-hukum tata pergaulan. Amargi menapa Allah nerangaken pilih pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang sudah diciptakan Allah ini kadang-kadang terjadi melampaui batas. Melampaui batas artosipun melanggar sesuatu yang tidak diperkenankan ingkang boten kenging kita tindakaken wonten ing tengah-tengahing bebraya. Ngantos wonten ing Quran surat Al-Mukminun wonten ing ayat ingkang nomor 3 menika dipun terangaken bilih kita di dalam mencapai tata untuk menuju ke surga Firdaus, salah satu di antaranya menawi kita saged menjaga kehormatan baik itu laki-laki maupun perempuan yang telah diciptakan Allah dalam pergaulan. Kita boleh melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan itu terbatas kalau itu adalah merupakan satu mukrim, artinya dalam keadaan antara suami dan istri. Di luar suami istri yang diikat oleh pernikahan, maka itu adalah tidak diperkenankan dan itu merupakan satu dosa besar. Suatu contoh ingin menika terjadinya banyak perzinaan yang dilakukan oleh orang-orang laki-laki perempuan yang masih bujang maupun yang sudah berkeluarga, yang sering disebut dengan adanya perselingkuhan. Ini kalau yang sudah berkeluarga. Tapi kalau kalau masih bujang itu yang dikatakan perzinaan. Ibu-ibu, ini adalah bahaya besar bagi kehidupan manusia, utamanya seorang muslim. Kalau itu sampai kita lakukan di luar ketentuan Allah, maka ada hukum-hukum tertentu yang itu mengikat kepada kita. Contohipun kolomben, kalau terjadi perzinaan antara bujang dengan bujang, sehingga itu adalah merupakan satu hasil hubungan yang bukan atau di luar suami istri, maka itu perzinaan itu terjadi, akan terjadi satu hukum yang dinamakan harus didera. Didera menika dihukum yang namanya hukum dari Allah ingkang kawastanan hukum ranjam ya.
bukan rancang. Nek rancang ki apa Bu? Amben, ya amben ngene dhewe amben. Nek kowe bebas neh sing apik ya kuwi jenenge apa kae? Saiki enek patidur, enek neh, wah macam-macam yang sekarang dibuat sedemikian enaknya supaya tidur itu menjadi enak. Enek patidur nek ditumpahi iso berbunyi dan sebagainya yang dirancang oleh para orang-orang perancang ingin mendapatkan uang yang besar. Nah sekarang nek dalam agama itu ranjang itu adalah tempat tidur. Kalau itu terjadi tempat tidur yang dipakai oleh laki-laki perempuan yang bukan muslimnya kemudian dijadikan untuk tidur bersama untuk mengadakan hubungan, maka itu terjadi satu perzinahan. Perzinahan itu walaupun itu sama-sama dikehendaki, itu pripun maksudnya? Terpodo irenge tegese apa? Sir podo senenge, podo dilakoni jane ya pancen ya podo senenge. Tetapi itu di luar pernikahan, di luar daripada hukum Allah, maka itu tetap namanya perzinahan. Baik itu sesama bujang maupun itu di luar bujang, yaitu sudah berkeluarga. Itu malah lebih berbahaya. Nek bujang podo bujang ini sing dirudekke kedua belah pihak, ya laki-laki perempuan si podo bujange nglakoni hubungan yang tidak dengan nikah, maka itu perzinahan. Itu sing dirudekke mung kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan yang melakukan itu sendiri. Tapi kalau sudah berkeluarga, piye kira-kira sing dirugikke apa kedua belah pihak toh apa banyak yang dirugikan? Lebih banyak. Itu lebih berbahaya lagi. Karena apa? Karena itu akan menghancurkan kehidupan rumah tangga. Bukan hanya suami istri itu sendiri, tetapi anak-anaknya terjadi berantakan. Mungkin keluarga satu dengan keluarga yang lain akan terjadi satu permusuhan. Nah ini akan lebih berbahaya. Oleh karena itu monggo kita hati-hati semuanya. Jangan sampai kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sesuai dengan ketentuan Allah. Pernikahan itu adalah jalan yang terbaik di dalam rangka orang itu ingin mengadakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan cara yang ditata oleh Allah melalui pernikahan, sehingga sesuatu yang haram bisa menjadi halal. Dengan pernikahan sesuatu yang haram sing mula-mula tidak boleh maka menjadi boleh karena Allah. Maka pernikahan itu harus disaksikan dengan Allah. Apa yang dilakukan dimulai dengan istighfar dan diawali dengan dua kalimat syahadat. Karena ini disaksikan oleh Allah. Maka itu tidak boleh diterjang. Kalau sampai diterjang maka akan terjadi apa yang dinamakan perzinahan itu di luar nikah maupun perzinahan di dalam nikah, yaitu perzinahan yang dinamakan muhson ataupun ghairu muhson. Nah apa deranya? Apa itu hukumnya? Harus didera. Berapa kali itu? Mi'ata jaldah, 100 dera, 100 pukulan, ya sesuai dengan ketentuan hukum Allah. Di mana dia dilaksanakan penderaan atau pukulan ini? Di hadapan masyarakat, terutama orang-orang muslim. Apa maksudnya? Supaya memberikan pelajaran orang-orang yang lain jangan sampai melakukan. Ya, ini diantaranya. Kemudian yang ke-6 sampai ke-10 ini mengenai hukum yang dinamakan sumpah li'an. Dalam agama itu ada yang dinamakan sumpah li'an. Sumpah li'an itu apa? Kalau tadi terjadi perzinahan,
Maka mungkin suatu saat terjadi apa yang kita baca dari ayat 6 sampai 10. Ini adalah apabila seorang suami menuduh serong mesum terhadap istrinya, menuduh piye Bu? Ya nuduh, ya tegese menuduh itu menyangka dengan bukti yang harus benar. Nah ini, jika seorang suami nek enek wong kakung bojone nuduh karo istrine untuk perbuatan zina, padahal suami itu melihat dengan benar sendiri, mergoi apa? Mergoi iki piye iki? Ya tertangkap basah dari Pak Sarmi, tertangkap basah ini ya basah. Tertangkap basah antara ada seorang istri yang nyeleweng berhubungan dengan laki-laki lain, ditangkap oleh suaminya sendiri. Suaminya mungkin wis nginting, ya ora ngerti ya, wis nginting beberapa waktu, kok istrinya mencurigakan sesuatu yang tidak benar. Ternyata satu saat maka itu dipergoi oleh suaminya sendiri. Bukti di luar rumah maupun di dalam rumah ataupun di tempatnya orang laki-laki itu sendiri atau di tempat lain karena semayan. Mungkinkah terjadi ini? Sekarang itu zamannya mungkin Bu, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Karena sekarang ada HP itu paling enak. Orang nek wong roh semayan tik 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 ngenteni kok nek sing lanang iki budal yang ngendi, dheweke semayan yang ngendi, bisa saja yang terjadi. Bisa atau tidak? Bisa. Bukan hanya orang yang sudah keluarga, apalagi para bujang. Ini lebih enak sekali. Mergo pinter, luwih pinter timbang wong tuwek-tuwek ngene iki. Piye carane semayan neng dinggone ketoke budal sekolah nganggo seragam, sing wedok nek nganggo jilbab. Lho piye to? Gawa tas sekolah, tibake jerone isine rena. Tibake gak budal teko sekolah utawa ning sekolah sedera pamit mulai sekolah belajar kelompok, tibake kelompoke ngoten niku. Sekarang terjadi atau tidak seperti itu? Terjadi. Ujug-ujug engko dari pihak keluargane cah wedok wis mara ning gone cah lanang mergo cah wedok kuwi hamil. Terjadi atau tidak seperti ini? Terjadi. Dan anak ini baru-baru SMP dengan anak SMA, ada SMA dengan SMA, ada SMP dengan SMP. Sekarang ini malah anak-anak SMP karo cah SD. Lho piye to Bu? Karena apa? Karena pengaruh apa? Setan gepeng. Setan gepeng kan dimarahi. Nah inilah ibu-ibu keadaan sekarang terjadi. Jadi Gusti Allah 1500 tahun yang lalu ketika Rasulullah ini menjadi Rasul, Muhammad menjadi Rasul, ayat-ayat ini sudah turun semuanya. Besok itu terjadi ngono kuwi, mulane Muhammad kowe tak kei hukume piye? Seperti ayat yang 6 sampai 10 ini. Nek nganti enek wong kakung suami iki dalam rumah tangga ini terutama. Dalam sumpah li'an ini terjadi bagi rumah tangga. Nggih, bagi rumah tangga. Bukan anak perempuan laki-laki yang bujang, tapi laki-laki perempuan yang sudah suami istri. Seorang suami menuduh istrine berbuat zina dengan laki-laki lain. Dan itu kepergok sendiri. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin.
Nek kaya ngono ki piye hukume miturut agama? Iki lho. Iki ayat 6 sampai 10 itu satu ini permasalahannya. Satu permasalahannya. Kalau itu terjadi dan ternyata suami nekat pokoknya menuntut istrinya karena mergoi kumpul dengan laki-laki lain, ponangan suaminya sendiri, dan dia tahu leh ngelakoni ketok yang mripate suami, maka suami itu harus bagaimana? Kemudian dia lapor untuk menuduh. Dia itu mengatakan menuduh kepada istrinya karena saya tahu sendiri. Menuduh kepada keluarganya ataupun mungkin menuduh kepada para pemuka-pemuka agama, melaporkan. Saya pernah mergoi suami istriku sendiri untuk berkumpul dengan laki-laki lain pada tanggal ini, jam ini, di sini, tempatnya di sana, dan pada waktu itu saya tahu sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Maka orang yang menuduh atau suami yang menuduh seperti ini, dia oleh agama, oleh Al-Quran, oleh Allah diwajibkan untuk mendatangkan saksi. Nek kowe nuduh karo bojomu, saksine sapa? Kowe kudu iso nekake saksi 4 orang yang benar-benar mengetahui. Nah terus saiki apa ya mungkin Bu? Nek metuki bojone dhewe lagi nglakoni karo wong liya, nek ditinggal lunga golek wong papat kira-kira piye? Mlayu jenenge mlayu jenenge. Ya wis kadung mlayu no piye golek wong papat iki angel. Hehehehe kejaba nek sak urunge dilumpukne sik. Kowe tak lumpukne kowe engko dadi saksi. Mergo bojone ngerti ayat iki aku golek wong papat sik. Gue mergoi adalah kepergok tenan, wong papat iki kon nyekseni roh tenan. Kuwi nek iso, tapi sulit ini ya juga sulit. Sulit apa mboten? Sulit. Lah piye? Golek wong papat kon nunggoni wong kaya ngono kuwi sing ngejak bojone dhewe. Ini juga sulit sekali. Maka dengan rahmat dan kekuasaan Allah, Allah memberikan satu keringanan. Keringanannya piye? Nek nganti wong lanang utawa suami iki menuduh istrinya untuk berbuat mesum dengan laki-laki lain karo wong lanang liya, diperkoki dhewe, roh dhewe, ning dheweke kudu nekake saksi pira Bu? 4 orang saksi yang adil, roh tenan, bener tenan menyaksikan. Nek ora iso Gusti Allah maringi pitulungan. Ya nek kowe ora iso kowe kudu sumpah. Sumpah tenan apa ora? Nek ngarepe bojomu disaksikan oleh siapa Bu? Para pemuka-pemuka agama. Jadi nuduhnya sing wedok mau tanggal ini, jam iki, waktu iki nggone ning kono. Kowe nglakoni iki karo wong lanang iki disaksikan oleh pemuka agama, tokoh agama. Nek ora iso nekake wong papat sebagai saksi, dheweke kudu bersumpah di hadapan dengan Allah. Wallahi demi Allah, saya mengetahui aku weruh kowe nglakoni iki karo iki, jam yahene, tanggal yahene, ning kene, wektune iki. Aku ora iso golek saksi papat, tetapi aku bersumpah bahwa ini adalah benar, aku tahu sendiri. Iki sumpahe. Lah wong papat iki diganti dengan sumpahnya 4 kali berkata di hadapan istri maupun di hadapan pemuka agama yang menjadi bukti, menjadi saksi. Leh muni ping pira Bu? Leh sumpah ping pira? Ping 4. Ijek ditambah balqomi satan. Yang kelima, sumpahnya berbeda.
sumpahnya minta dilaknat Allah. Aku omongan iku bener. Nek pancen aku ki gero, aku berani dilaknat Allah di hadapan istri maupun di hadapan pemuka agama. Jadi ping 4 oleh muni sumpah, sing kelima sumpahnya dia wani dilaknat Allah nek nganti leh nuduh ki ora bener kira. Nanti wani ini sumpah ini namanya sumpah li'an. Sumpah apa Bu? Sumpah li'an di dalam Al-Qur'an. Lah nek wis sumpah ngene iki terus piye? Apa ya nek sing lanang tok sing sumpah, sing wedok sing dituduh kudu ya sumpah. Nek dheweke iki pancen ora kudu golek bukti wong papat. Nek ora iso golek bukti wong papat, dheweke kudu sumpah muni ping 4. Nek dhek iki bener-bener ngelakoni, ditambah 1 kali sumpah di hadapan Allah, yen to nganti bojoku ndakwa aku nuduh aku iki mau gero, maka saya yang melakoni iki mau dia lakoni pancen yo nglakoni, maka saya ini berani mendapatkan laknat. Nek bojoku iki kok gero leh nuduh aku, maka laknat Allah akan terkena kepada suamiku. Ini sumpah yang kelima. Jadi berapa istri jika sumpah kalau tidak dapat mendatangkan saksi? Nek dhek nglakoni tenan golek saksi ya ora wani Bu. Sing wedok. Wani kok gak bujur-bujur. Sing akon nyakseni sapa? Wong lek nglakoni ndelik-ndelik utawa mungkin semayan ning ndi gone kono. Gak roh. Kan gak mungkin ya. Nah, ini dia harus sumpah. Kalau memang suamiku ini nuduh aku dan itu gero, maka akan kembali kepada suaminya. Nek bener kembali kepada diri sendiri, karena memang dia melakukan apa yang dituduhkan oleh suami. Sumpah ini dinamakan sumpah li'an. Jadi yang sumpah baik dari suami maupun istri. Ini loh beratnya perzinahan itu. Jadi nek sing 1 sampai 5 itu menerangkan tentang hukum perzinahan, itu kalau memang itu benar terjadi, maka harus diranjam atau didera berapa kali? 100 kali pukulan di depan oleh masyarakat umum supaya jera itu artinya kapok. Dan laki-laki pezina harus dapat perempuan pezina dinikahke karo sing zina. Perempuan zina ya kudu dientokne pezina, jangan dientokne wong sing apik, mesakne, dosane ndak piye? Nular. Nggih ta Bu? Nah, sing zina iki ya ditokake zina. Ini ayat 15. Bagi dera dia harus menjalankan dinikahke perzina dengan pezina. Nah, ini ayat 1 sampai 5 kemarin, dan harus dihukum dengan dera 100 kali itu. Ya. Jadi kalau ghairu muhson itu 100 kali, kalau muhson itu 80 kali. Ya. Kemudian kalau suami menuduh seorang istri zina dan dia melihat sendiri mergoi dewi, maka laki-laki atau suami itu harus mencari saksi berapa? Saksi berapa?
empat dan saksi ini benar-benar adil. Adil ini tegese roh tenan. Iki golek yo angel roh tenan Ibu. Angel. Oleh karena itu Allah memberi keringanan. Keringanannya piye? Kowe sumpah di hadapan istrimu, di hadapan para pemuka agama. Sumpahnya ini 4 kali seperti dia menuduh, 4 kali seperti 4 kali saksi yang menjadi saksi. Jadi 4 kali dia bersumpah. Kemudian yang terakhir ditambah yang kelima, sumpah kepada Allah. Apa sumpah pada Allah ini? Kalau perbuatannya ini adalah benar, tuduhanku ini benar, tuduhanku ini benar, dan saya itu tidak tiroh, maka itu adalah lulus. Berarti sumpah ini bisa menjadi bukti. Nenek nanti ternyata sumpahku ini tidak benar, maka saya mendapat laknat dari Allah. Kemudian diikuti sumpahnya istri yang dituduh. Yang dituduh ini juga harus sumpah. Apa sumpahnya? Tuduhan suami ini kalau memang benar, dia harus mengakui kebenaran. Memang benar dia melakukan, tetapi harus mendatangkan saksi 4. Nek ora iso nekake saksi 4, dia harus bersumpah sendiri memang dia benar melakukan di hadapan suami dan pemuka agama. Yang kelima, dia sumpah kepada Allah kalau sampai tuduhan suami ini kiro, maka laknat itu akan terjadi kepada suaminya. Nah, ini. Kemudian setelah itu pasti terjadi perceraian. Karena apa? Suami sudah tidak mau menerima istrinya lagi dengan sumpah tadi. Setelah dia tadi terjadi perceraian, maka selama-lamanya tidak boleh rujuk. Rujuk ini ngerti Bu? Rukun neh, kembali neh, tidak boleh. Ini sumpah li'an, beratnya seperti itu. Dipergoi dewe sampai sumpah. Kemudian mengapa sumpah? Karena saya tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dia bersumpah 4 kali mengucapkannya. Setelah mengucapkan 4 kali ditambah yang kelima adalah di hadapan Allah dia mau dilaknat kalau saya ini kiro, karena saya tahu sendiri. Begitu juga perempuannya, ini dia mengadakan 4 saksi. Nek saya itu memang dituduh kebenaran ini, saya dituduh dan saya benar melakukan. Nek raiso boleh 4 saksi, maka dia bersumpah bahwa dia memang melakukannya. Kalau suaminya ini kiro, maka laknat Allah ini akan kembali kepada suaminya. Ini namanya sumpah li'an. Dan dia terjadi satu perceraian antara suami istri. Setelah itu tidak boleh rujuk selama-lamanya. Itu beratnya sumpah li'an jika itu terjadi. Lah nek umpamane iki umpama lho nggih, itu terjadi ning loro-lorone wis padha nglenggono njur arep balik piye? Miturut Gusti Allah tidak bisa. Iki hukume Gusti Allah lho. Nek nglanggar tegese nglanggar hukume Gusti Allah. Bisa diterima Ibu? Jelas ya? Ini ayat 6 sampai ayat 10. Karena apa? Karena Allah itu maha pengasih, sehingga diberikan satu keringanan. Gak iso boleh 4 saksi, tapi dia bersumpah 4 kali, masing-masing suami dan istri. Setelah itu yang kelima merupakan sumpah di hadapan Allah.
Sumpah di hadapan Allah ini, kalau tuduhan ini adalah tidak benar, maka itu akan kembali kepada yang memberikan tuduhan. Dan terjadilah satu perceraian antara suami dan istri karena perbuatan yang seperti itu, maka tidak boleh kembali rujuk selama-lamanya. Itulah yang namanya sumpah li'an. Bila ini terjadi, maka hukum Allah ini harus dilakukan secara benar. Nek diterjang, alah doyak bodil. Nyatane suamiku saiki wis gelem ngapura aku iso ditokon neh, aku balik neh. Umpamane ngono piye, Bu? Menurut agama tidak benar. Menurut Allah tidak benar. Nek nekat dilakoni itu akan terkena kepada diri masing-masing yang melakukan. Berarti dia melanggar hukum Allah. Inilah yang dinamakan sumpah li'an. Terus di dalam hubungan keluarga suami istri, mulai dari pernikahan sampai mungkin perceraian, sampai pada terjadinya perselingkuhan, itu semua adalah oleh Allah ditata dengan rapi. Ditata dengan rapi. Allah telah memberikan tuntunan, memberikan hukum agar kehidupan ini bisa menjadi hidup yang tenang, tentram, tidak terjadi sesuatu yang mencampur adukan sesuatu yang tidak benar, sehingga masyarakat itu menjadi racun itu yo gesrek terus-terusan, sehingga kadang-kadang masyarakat itu menjadi tidak lurus lagi. Nah, tidak lurus lagi, akhirnya kadang-kadang kalau suatu terjadi kehamilan karena perzinahan orang lain, terjadi kehamilan, anak ini menjadi anaknya siapa? Kan gitu ya, Bu ya? Mungkin atau tidak itu? Mulanya kadang-kadang lebih anaknya kayak mulanya delok ento, wajahe lak padha. Nek menungso kadang-kadang ning muni ngono kuwi, tapi tidak mengingat, tidak mengerti tentang hukum-hukum Allah. Supaya tidak racun dalam kehidupan masyarakat, maka ditata oleh Allah jauh-jauh sebelumnya. 1500 tahun yang lalu Allah sudah menurunkan ayat ini kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar disampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat itu patuh terhadap hukum. Inilah yang saya katakan An-Nur. Surat An-Nur ini adalah banyak menerangkan tentang tata kehidupan masyarakat dan pergaulan masyarakat. Ditoto karo Gusti Allah sing sak apik-apik. Ya, begitulah ibu-ibu, mudah-mudahan ini menjadikan peringatan bagi kita, baik bagi keluarga kita yang sudah berkeluarga, kita para ibu-ibu yang sudah berkeluarga, para emak-emak yang mungkin para janda dan sebagainya, ya Bu ya. Mungkinkah ini terjadi? Mungkin, maka kita hati-hati. Ini hukum Allah, Bu. Jadi jangan sampai kita kena hukum Allah yang itu akan berakhir ada hubungannya dengan nanti siksaan di akhirat. Ya? Jadi mari kita taat kepada hukum Allah karena kita seorang yang mukmin, sehingga kita taat pada Allah berarti kita takwa kepada Allah. Kalau takwa maka Allah akan menjamin surga bagi kita. Nah, inilah ibu-ibu, mudah-mudahan pengertian tentang hukum li'an atau sumpah li'an sama-sama kita mengerti. Nek wis iso diterapke dalam kehidupan supaya tidak terjadi keracunan di dalam kehidupan masyarakat. Ojo nganti enek anak ning dhek enek sing ngaku, ojo nganti enek anak ki anake sapa. Jadi pertanyaan ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita ini. Demikianlah ibu-ibu ayat 6 sampai 10. Mudah-mudahan hukum li'an, sumpah li'an di hadapan Allah, di hadapan sesama muslim ini akan juga dapat kita menerima, mengerti maksudnya. Mekatan kirang lebih pun berpangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.